ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Oke, nanti tak usah dan jangan langsung pulang, mandek tidur. Lalu tengomah masak bubur suro. Jadi kita nikmati dulu nanti. Jadi bulan Suro khususnya tanggal 10 itu memang hari yang luar biasa. Nabi Adam diterima taubatnya tanggal 10. Nabi Nuh selamat dari banjir tanggal 10. Nabi Sulaiman kembali kerajaannya kan pernah hilang, akhirnya dikembalikan oleh Allah pada tanggal 10. Nabi Yunus selamat dari perburukan tanggal 10. Dan banyak sekali kisah-kisah para nabi dan rasul yang terjadi di tanggal 10. Nah, sedikit kisah tentang bubur suro niku sajane ngono ki niru-niru apa yang pernah dilakukan para pendahulu, khususnya Nabi Nuh alaihissalam. Yo ben ngiling sejarahe, yo njipuk hikmahe, yo ngalap barokahe. Jadi di singkat cerita, ketika kapal Nabi Nuh sudah temangsang, nyangkut di Gunung Judi, daerah timur tengah Priok, kehabisan bekal sehingga Nabi Nuh memerintahkan kepada seluruh kaum yang ada di kapal untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan. Dikumpulkan, di situ terdapat 7 macam jenis biji-bijian, biji gandum, biji kacang, biji macam-macam, sehingga dijadikan satu, dimasak jadi bubur kuwabe iso mangan. Bukan hanya manusianya, tapi hewan-hewannya semuanya juga kebagian makan. Jadi dari barang yang tinggal sedikit, karena dimasak bareng-bareng, dimasak dari siji jadi bubur, terus apa menesing masak Nabi, maka bubur itu mencukupi semuanya. Jadi mengambil keberkahan dari situ, derek orang-orang, sebagian orang itu podo gawe bubur suro ngalap barokah. Nah, perkara di Indonesia bubur surone beda ya harap dimaklumi. Sampai dipakani panganan sing asli kono kok paling ya opo iki. Misalnya disuguh kopi, kau bahasa diseruput napa rasane? Niku lho, habatu saudan. Tahu rong habatu saudan sampeyan? Ambune ngono kuwi rasane ngono kuwi kok kono lek arani kopi. Terus suatu ketika disuguhi teh aja lah, teh niku saya. Maksud piye apa? Ambune karo rasane yo persis karo kembang melati. Nah, niku teh wong Arab. Makanya sampai disuguhi sing asli yo paling yo ora. Pon. Jadi dari habis sisa nggih pun wangsul dhisik. Apa nunggu nek teras mriko wae ben ra kadol nek ngangkati. Nggih, teras mriko wae. Jadi di
ente oleh berapa sih? 1,5 juta kayaknya ini. Alhamdulillah. Aku urung lali aku. Besok pagi insya Allah kita tasarukan. Niku diantaranya nyertain niku jadi sebenarnya orang yang tema. Bahkan ada orang Nasrani saja goro-goro hormat bulan Asyura mengeluarkan uang untuk sedekah di bulan Asyura. Allah memberi jalan untuk taubat sehingga mati membawa iman dan Islam. Allah menewai diri semua. Memang momennya. Bon, kita lanjut dengan sini. Oke. Nanti malam enak sing sir Insyaallah. napa dijokne jam 10 napa ya jam 10 ya. Ben kepengen ki biasa tajudan bengi. Jam 10 misalkan sak jam berarti jam 11. Misalkan 2 jam berarti jam 12-an sik waktu wajar loh. Insyaallah jam 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke ini apa nih? Wudu ya, terakhir ya. Yang wajib di dalam wudu itu adalah yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, membasuh dua tangan sampai siku, mengusap kepala, dan membasuh dua kaki sampai mata kaki. Terus menerus kemarin sudah saya ajarkan, itu tidak bagian dari kewajiban, boleh ditunda. Misalkan meneng ini Pak, lecah pondok, orang tau pondok kan aman-aman saja. Apalagi hidup di zaman sekarang, kamar mandi ada di dalam kamar. Lek biyen dulu waktu kita masih muda, kamar mandi itu kan di belakang rumah, ya kan? Sementara kita sebagai santri, itu diajari lek marek jima habis berhubungan suami istri harus langsung mandi. Kan bingung ini Pak, bengi-bengi keluar ke belakang, ya toh, arti atus. Padahal di dapur masih banyak orang rewang, ya toh, ya kan dia mesti digojloki. Nah, kemudian cah lombian begitu kalau saat ini Pak, cah lombian itu enak makan aja gitu jadi saya ini paling di orang pakai. Nah makanya kita boleh tidak mualah malam hari mandi kepalanya saja, besok pagi tinggal dilanjutkan ini apa? Leher ke bawah, ngono kuwi oleh, mana maksudnya ini. Lalu kemudian berikutnya mandi wajib itu ada 4. Yang pertama bihurujil mani, sebab keluarnya sperma. Wa iltiqo ilhitaleni, yang kedua wajib mandi sebab bertemunya dua alat kelamin. Orang kudu metu, pokok nempel terus wajib mandi. Apa iya? Apa yo piye ta sampeyan iki? Aku iso nempel tok ngono. Ya iso ae kadang-kadang lagi nempel misalkan anakmu moro-moro pak ya ra sida. Kata moro-moro nek tamu awan-awan kalau bendet akhirnya nek kamar lagi nempel duduk assalamualaikum wal haid, dan haid artinya setelah suci dari haid mandi. Wanifas dan nifas, nifas itu selesainya darah setelah melahirkan. Jadi 4 perkara itu wajib mandi. Wa ma'atahu minal arsal sunnatun, okay? Adapun yang lain, mandi-mandi yang lain itu hukumnya sunnah, seperti mandi 2 hari raya, mandi hari Jumat, mandi karena mau ikhram. Jadi Pak Marius, Pak Manurung besok kalau mau ikhram, sunnahnya mandi dulu.
tapi ora dus ya ora apa-apa, hukume sunnah. Wal wukuf di Arafah, mau wukuf sing haji nggih, wa Musdalifah mau menginap di Musdalifah, walidukul Makkah dan karena mau masuk Makkah. Jadi saat turun ke Mekah niku sunate adus dhisik. Misalkan sampai di bandara di Jeddah niku mandi. Makanya kalau seperti saya pribadi niku senengnya niku lah ora kesusu tapi ke Jeddah dulu, sampai Jeddah bisa mandi terus baru pakai pakaian ihram. Tapi juga banyak yang pakai pakaian ihram sejak dari Medan atau sejak dari Malaysia. Ini boleh pulau secara pribadi boten seneng kesuwen nek jogo. Kesuwen nek jogo. Oh, ora iso delok pramugari ayu-ayu, mosok pakai pakaian ihram mau pribadi sik ngene-ngene. Suwi lho Pak, sangat jam. Waduh dulu pramugari, Pak. Makan Pak, kopi Pak. Guyon mawon. Terus kemudian mandi hari tasyrik niku sunah. Hari tasyrik napa? Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi setiap hari sampai disunahne mandi hari tasyrik. Orang tahu tak? Nah, orang tahu bodoh. Ini baru kayak ngaji. Wali tawaf ada dan mandi karena mau tawaf ada. Tawaf ada itu tawaf terakhir karena mau pulang. Ala qawli wal kafir idza sama ghairu junubin wal majnun idza afaqo. Orang kafir ketika masuk Islam, ya, ketika dia belum pernah junub dan tidak gila, niku mboten wajib atus. Artinya sunah mawon atus niku. Jadi orang kafir akan syahadat niku ya wis mlebu Islam. Wajib apa? Iku orang kafir ketika masuk Islam, agar orang junub, orang gila, nggak pernah gila, maka dia sunah mandi ketika masuk Islam. Berarti lek iku mau wis tau junub, wajib mandi. Kategori junub itu yang kayak mana Pak? Ya junub itu pernah mengeluarkan sperma. Kadang-kadang pemikirannya penafsiran kan sempit gitu. Iya. Jadi agar Tapi apa ya mungkin gitu loh. ya pokoknya diomongnya agar kita tahu kon adus. Kan wajib untuk Wajib. Nah, udah gitu aja karena nggak mungkin gitu loh kalau orang normal gitu loh. Ya. Agar sebalik. Kan kesimpulannya ke situ arahnya, mengambang tadi kalau nggak ke situ gitu. Pemahaman. Terus waliman wasalamaitan dan orang yang memandikan jenazah. Jadi siapapun kalau habis memandikan jenazah niku sunat mandi. Ya, sing memandikan. Fakulu dalika mustahabun. Semua itu hukumnya sunahis. Kaifiyatu tayamumi, kemudian kita lanjut ke tata cara tayamum. Barang siapa yang kesulitan mencari air, okay, maka disunahkan tayamum. Yang mana kesulitan air tadi entah caranya apa. Misalkan ada orang punya sumur tapi kita nggak boleh minta air, atau dalam kondisi kekeringan, intinya awake dhewe nggak bisa mendapatkan air. Nah, maka cara bersuci boleh dengan cara tayamum. Ya saja dia orang oleh banyak yang orang oleh itu jadi orang oleh, tapi yang mana tahu. Atau ada air tapi air itu dipersiapkan untuk minum.
masa kekeringan, sebenarnya ada tanduran air. Tapi kalau air ini dipakai wudhu, nanti yang dipakai minum kan nggak ada. Nah, maka yang kasus seperti itu kita wudhunya pakai tayamum, bersucinya pakai tayamum, baik hadas kecil maupun hadas besar. Atau ada orang jual air tapi harganya mahal karena langka kan, niku nggak usah, untuk kebutuhan bersuci tayamum saja. Atau orang itu mempunyai luka yang tempatnya di anggota wudhu misalnya, yang mana luka itu tidak boleh terkena air. Nah, itu boleh dengan cara tayamum. Misalkan marek wong kecelakaan, terus kakinya apa jenenge, kakinya itu kubus luka-luka, terus dibalut perban misalnya. Atau orang tangannya sini patah sehingga tangannya ini diperban. Nah, orang-orang yang seperti ini lengan kan di anggota wudhu, kalau diperban kan nggak boleh wudhu. Maka nanti ketika waktunya membasuh tangan, niku kita pakai cara tayamum. Lihatnya wudhu biasa, tapi bagian tangan ini tayamum. Kecuali kalau sakit, misalkan sakit demam tinggi, wah kayak banyu bisa pingsan nih Pak. Nah, demam tinggi, maka kita nggak usah pakai air, tapi langsung tayamum. Jadi yang memperbolehkan itu karena kondisi fisik kita. Ya, luka, jadi luka Pak, tapi cuma di sini lukanya. Akhirnya kita yang lain wudhu pakai air, waktunya sini tayamum, nanti dilanjutkan wudhu lagi. Memang ya rada ribet. Tapi gimana yang jenenge uji kesabaran. Lalu kemudian kapan waktunya tayamum? Ya waktunya tayamum usahakan sedekat mungkin dengan waktunya mau melakukan sholat. Kalau ada batal tayamum mulai bingung tuh. Terus kemudian carilah debu yang suci, ya, yang di sana ada debunya, ya, yang murni, yang halus, bihaitsu yathuru minhu gubar, yang kalau sampai sebar-sebarnya niku ngedul. Misalnya Pak, misal debu niku Pak, misalkan sampai numpak sampai di jalan kayak misalkan jalan Sewangi, jalan tanah, enek mobil lewat, waduh, nah niku jadi debu niku ngoten niku. Kaca kalau nggak pernah dibersihkan, maka debunya. Nah, lantai nggak pernah disapu, nggak pernah dipel, debunya. Nah, itu loh yang boleh digunakan untuk tayamum. Maka ada juga orang yang mencari tanah tapi diayak. Tanah kering diremukkan terus diayak. Itu bagian dari usaha. Diayak selembut kan karpe ben kayak tepung, tapi nggak boleh tepung. Kalau nggak memungkinkan kan nggak harus itu kan Pak? Maksudnya nggak mudah seperti apa? Ya nggak dapat air, mau bertayamum dalam kendaraan kan nggak harus debu yang seperti itu kan, tidak memungkinkan gitu loh Pak. Kalau saya masih sementara ini belum karena belum habis. Kalau saya ya harus pakai debu, harus carikan debu keluarga. Nah, kalau seperti ada kasus di dalam, misalkan tayamum di dalam bis, di kursinya bis, lah mobil ber-AC full apa ya nek debune, atau di pesawat apa mungkin pesawat nek debune, kan nggak mungkin. Maka bagaimana caranya? Lek sawan pengen sholat atau dihormatin waktu.
engko lewis waktune longgar, lewis teko ngesor di koplo. Iku lek kula. Niku lek. Lagian misalnya ada kasus kemarin, saya berangkat yang kemarin ya, saya berangkat itu sekitar jam 10 pagi dari Medan. 10, 11, 12, terus 1, 2. Ini kan jam 1 kan harus masuk waktu sholat kan. Kalau dulu nih bapak-bapak kita sudah masuk waktunya sholat, kalau mau sholat jamaah kosor dipersilakan, terserah lah. Aku kualah tak jamak takhir wayang. Ulang tak jamak takhir. Berarti mau coba 10 ya, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subuh, maghrib, lebih. Nah, pokok teko kono sing ngasar. Kan waktunya mundur. Ini mau coba. Iya. Jam itu kan? Iya. Jam itu ditambah papat, dilongi papat. 6, 5, Iya, jam papat, asar. teko kono sik jam 3, sik asar. Ya wis, dadi aku ya salat jamak asar biasa. Jadi waktu-waktu sing tak lewati negara-negara ku ora tak urus. Wong aku bodhalku jam 10 esuk teko kono ngasar ya wis aku salat ngasar ngono wae ya. Salat zuhur karo asar jamak takhir. Ya kan ngono to. Aku ngono lalu bisa serasa ribet aku. Tapi kalau mau yang tadi sampean sholat di pesawat, nggih, niku saran kula sholat dihormatil waktu. Krono yo wis kita moto genah lho Pak, ora mungkin pesawat kene debune. Kita lanjut lagi. Nanti mau. Caranya bagaimana? Wa yadribu alaihi kafaihi. Jadi debu niku wau kalau misalnya, tapi mungkin ora usah ngalami ning lek ge praktek. Sama cari nampan apa jenenge? Nampan ya. Kasih debu roto kayak tepung. Lah orang yang kayak tepung ora mau ngomong mek praktek tok ae to. Tane gitu ya. Tempel nih. Pindah dari keluar Tampan. nampan, ketek no sik, plek. Biar kalau ada yang debu-debu nempel ben ceblok. Baru di pembuatan. Aku selira praktek ya lali juga ya. Plek, sret, plek, sret, jempolnya ini ke bawah. Nah, oke, bisa dipaham? Ya. Plek, sret. Lalu yang sudah ada bekas tangan tadi, jangan di situ. Ini sudah mustakmal, pindah lagi. Plek, pindah lagi. Nah, 3 kali kan. Kalau debunya banyak, kalau enggak ya 1 kali Satu aja kali. wajib. Terus kemudian tangan. Pindah lagi, plek. Ini kalau tangan ya. Jempolnya ngadep. Yang sini lurus. Tempelkan, dorong. Sret sampai siku. Terus jempolnya ditempel, diputer gini. Sret habis. Paham? Paham dah? Plek, dorong sampai siku, putar. Habis itu, yang ini kan masih ada debunya tadi kan, debu suci, tinggal tempel sama. Selesai. Nggak usah kepala, nggak usah telinga, nggak usah kaki. Ini cuma gitu aja. Biarpun sampean
bersuci dari hadas kecil atau bersuci dari hadas besar. Cara nih ngono kuwi. Enggak gulung-gulung. Oh. Nek gelem ora apa-apa Kang Dan. Ora tahu sih negara Kan kalau mandi jinabat harus air rata dari ujung kepala sampai ujung Kaki. Maka ketika tayamum sampean Glunduk-glunduk. gulung-gulung nek latar mboten-mboten cukup sama caranya. Nah itu tayamuman dirofil hadasil akbari minal janabati misalkan fardhu lillahi ta'ala. Terus kemudian dan tidak diharuskan sampainya debu di dalam rambut baik tebal atau tipis. Jadi ya, misalkan jenggotmu tebal, pokok dirusak, nah orang kudu mbok osok-osok. Karena kalau wudu, kalau jenggotnya tebal cukup diratani, kalau tipis harus diosok-osok. Kalau tayamum tebal atau tipis, pokok dilewati. Lalu kemudian usahakan kulit wajah itu keseluruhannya terkena debu. Waya suludalika biturbatil wahidah, ya, dan boleh tayamum itu cuma sekali mawon. Tadi sudah kita praktekkan. Karena kenapa kok boleh sekali saja? Ya, karena lebarnya wajah itu tidak selebar telapak tangan. Artinya selebar apapun wajahmu masih lebar telapak tanganmu. Wayak fi isti'ab wal budan. Kemudian dalam apakah sudah rata? Sudah cukup disangkakan saja rotor. Terus kemudian kemayazi khotimahu wa yadribu darbatan thaniyah. Kalau pas pakai cincin, pakai gelang jam harus dilepas. Beda kalau itu cukup diputar-putar. Terus kemudian ini bisa terang ini guys ya. Maka kemudian setelah selesai tayamum, wa idza sholatil fardhu, ketika itu digunakan untuk sholat fardu, falahu ayatafila kaifa syaa, ya. Satu tayamum hanya cukup untuk satu sholat fardu. Misalkan maghrib ini, Ya. maghrib tadi kita tayamum, engkau atau sholat isya kudu tayamum. Engkau ada sholat subuh kudu tayamum. Tapi kalau untuk sholat sunnah bebas, 1000 rakaat pun boleh. Misalkan ya, nanti misalkan isya, qobliyah isya 4 rakaat, ba'da isya 4 rakaat, sampai boleh dengan satu tayamum. Beda kalau wudu anggar urung batal bebas, itu bedanya. Lalu kemudian fa'in jama'a bina faridotani fayam bagi ayat tayamum lithaniyati, ya. Ketika misalkan sampai jamak kosong pun tetap butuh tayamum lagi. Wangada. Terus, wallahualam, kita lanjut berikutnya at-tadhif 'anil fudulat al-dhahira wa yan'ani awsahun wa jazaa'un naul awal. Membersihkan kotoran yang zahir. Itu ada 2 macam, ya. Yang pertama, ma yajtami'u fi sya'ri ra'si minad darani wal qimali. Misalnya di rambut kepala itu ada kotoran atau ada tumor. Ngerti tumor? Ya. Bahasa Indonesia ini? Kutu rambut. Sekabeh diantem kutu mulai.
Fatanjifu mengkotai bersih-bersih atau bersihkan saking kotoran iku wau iku mustahabun dan sunatake bil ghusli lawan den basuh wa tarjili lan napa niku nyureni ya. Terus wa tadhini dan meminyaki nggih izalatan halih ngilangi lisyabi anhu maring rewok-rewoke rambut. Jadi rambut rewok-rewok niku makruh, Pak ya. Jadi menjaga kerapian rambut niku hukumnya sunah. Makanya rambut gondrong kayak kula niki yo sajane yo ribet, Pak. Agar arep salat kudu sisiran. Cuma memang rambutnya memang dasar kriwol. Jadi agar salat niku ajeng salat niku kecuali pas kesusu ngoten niku sisiran. Apa mau dikeramasi terus diminyaki terus disisiri minyak apa? Oh nggak Minyakan. pasti saya minyak. Halo iya apa ini minyak rambut padahal hari minyak sunnah hukumnya ngawur banget. Kalau orang garing Kebiri kan. ya kembali oleh orang lain oleh ini wakana sallallahu alaihi wasallam makana Allah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yukhifir ngelonani seperti Nabi asyara ing rambutnya terus kemudian juga memisiri ya.